Podcast terbaru Guru Gembul memfitnah para mukhibin ikut Ba'alawi karena tak membuka diri soal informasi atau dibodohi para habaib. Rata-rata muhibin banyak disuduhi informasi bohong sehingga otaknya tak sehat, kata Guru Gembul. Kita lihat videonya seperti apa teman-teman semuanya. Lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja nggak hadir, diwakilin orang lain ya pasti kan nggak mewakilin pemikirannya dia kan. Lah terus maunya seperti apa kan gitu kan? Ya kalau memang harus debat ya hayo kan gitu. Sejauh yang saya tahu debat tuh udah 2 kali atau 3 kali. Iya, cuma kan Kiai Imad nggak hadir. Hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh nggak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan ya, jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau lah lu mau ngajak debat, tapi yang punya tesis aja nggak hadir, diwakilin orang lain ya pasti kan nggak mewakilin pemikirannya dia kan. Lah terus maunya seperti apa kan gitu kan? Ya kalau memang harus debat ya hayo kan gitu. Sejauh yang saya tahu debat tuh udah 2 kali atau 3 kali. Iya, cuma kan Kiai Imad nggak hadir. Hadir. Sama Robito? Iya hadir. Jadi yang pertama tuh nggak hadir. Iya. Nah kemudian yang via Zoom sama apa lagi itu hadir di YouTube juga sudah ada. Debat itu terjadi dan pada akhirnya berdebatnya itu bukan pada masalah fakta-fakta tapi pada interpretasi. Jadi emangnya kalau tidak ada bukti sezaman berarti tidak ada kan ya, jadi pertanyaannya pada masalah-masalah interpretatif. Kita berbicara dalam konteks ilmiah. Kalau misalkan ya dalam konteks ilmiah ini adalah ada sebuah bukti yang bisa kita uji. Kalau tidak ada bukti yang tidak bisa diuji, ya bagaimana kita mau mengujinya? Kalau kita tidak bisa menguji sesuatu, ya bagaimana kita bisa mempercayainya dan bagaimana kita bisa menerimanya? Ya, gitu. Tadi saya tertarik balik bahas kalau tadi kan nasab tuh. Terus menuju lagi tadi disebut sama Guru Gembul kan DNA. Kemarin ada DNA salah satu Habib ya, yang sempat viral itu kan. Ternyata DNA-nya nggak nyampe ke sana. Setahu saya, sependek saya tahu, kalau DNA itu kan pembuktian untuk nasab yang bahasa keturunan yang pendek, bukan jangka panjang. Bisa sampai panjang. Misal saya keturunannya, saya punya anak nih, sama anak siapa yang diragukan? Kan masih tes DNA itu anak saya bukan. Tapi kalau udah panjang, bisa jadi nanti saya ketika tes DNA, saya ada darah turusan Ubaidillah misal, bisa jadi kan? Apakah saya langsung diakui sebagai Ba'alawi? Kan enggak juga. Tapi tes DNA tuh bisa gitu. Secara aklamasi saya bisa diakui sebagai ya, misal DNA-nya ada. Kalau Ba'alawinya itu apakah dia mau menerima tes DNA itu atau enggak, ya itu mah urusan Ba'alawinya. Cuman misalkan gini, keturunan Genghis Khan sekarang itu bisa dicari dan sudah ada dicari. Jadi siapa keturunan Genghis Khan siapa aja, karena memang memiliki identitas DNA yang berbeda, yang khas dengan orang lain, itu bisa. Jadi maksudnya udah banyak, coba misalkan diklik sekarang di googling gitu ya, misalkan keturunan Genghis Khan gitu. Bahkan para ilmuwan sekarang sampai bisa memperkirakan berapa jumlah populasinya di dunia modern itu berapa banyak, itu sudah bisa melalui tes DNA. Jadi sebenarnya tes DNA itu bisa bukan hanya gara-gara saya diambil sampelnya, kemudian ini diambil sampelnya, kemudian disatukan, wah ini klop di bagian ini, ya enggak sesederhana itu. Jadi kemarin misalkan saya berbincang dengan Pak Sugeng dari BRIN yang tes DNA itu, beliau mengatakan bahwa saya bisa melacak bahkan sampai Nabi Ibrahim. Lihat bagaimana mereka merencanakan menguasai Indonesia. Pertama tadi, pendangkalan akidah, dilemahkan dulu akidah umat, bikin percaya 100% bahwa kami turunan Nabi. Dalam darah kami mengalir darah Nabi, diyakinkan dulu itu umat. Setelah diyakin, didawir, divers dan ekonomi. Itu kan faktanya. Nah, bikin kuburan-kuburan palsu, ribuan kuburan palsu. Ini sejarah membuktikan bahwa
bahasa Israel, Yahudi mau menguasai Palestina, sebelumnya dibuat dulu tuh kuburan-kuburan palsu. Untuk apa? Ini dulu, tanah ini dulu milik leluhur kami. Lihat kuburan-kuburan orang-orang Yahudi, Israel. Ini tanah leluhur kami. Ternyata tujuan kuburan palsu itu persis. Ribuan kuburan palsu di Indonesia. Yang alhamdulillah sekarang sudah banyak dibongkar, walaupun belum semua. Ini kan untuk apa? Lihat tuh, kaum Ba'alawi datang dulu untuk mengislamkan antum, Indonesia. Kalau kita nggak datang, ente masih menyembah pohon. Kalau aneh nggak datang, ente masih dijajah Belanda. Kamilah yang mengislamkan Anda. Lihat tuh kuburan-kuburan tuh, leluhur kami tersebar di mana-mana. Itu bukti bahwa leluhur kami dulu telah berada di sini. Kan itu tujuannya. Apa ini sederhana? Bakar bin Salim ini bukan hanya bisa memadamkan api neraka saja, Pak Haji, Hanya. tapi bisa menghentikan matahari. Jadi ada satu kisah itu yang pernah kita dengar mungkin di Indonesia. Ada seorang perempuan, dia lagi berpuasa, terus si Syekh Abu Bakar bin Salim lewat. Karena di kewaliannya tinggi, matahari ditahan. Jadi perempuan ini keluar dari jendela, Pak Haji. Ya fulan, tolong itu matahari dilepaskan. Saya ini lagi puasa, saya mau buka. Kalau ditahan terus kapan saya mau buka puasa? Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim pun melepas itu matahari. Jadi si ibu ini pun tadi berbuka puasa. Kalau nggak dilepas, 3 hari itu dipakai. 1 bulan baru buka puasa. Astagfirullahaladzim. Dan memang ini tertulis ya. Tulis di kitabnya mereka. Tertulis dalam kitab mereka. Bagaimana dia bisa memadamkan neraka, bisa menahan. Itu ditulis di kitab. Dan diyakini seperti itu. Dan disebarkan, didoktrinkan kepada umat. Subhanallah, astagfirullahaladzim. Bahkan bisa nurunin hujan susu, Sanir. Ini cerita lucu ini, Pak Haji. Saya sampai disuruh sama orang Yaman itu, kalau kamu sakit ke rumah sakit. Jadi saya pernah datangi beberapa orang tua di Aden. Jadi kan ceritanya ini, kisahnya kan Syekh Abu Bakar bin Salim ini kan datang ke Aden mau ngisi kajian atau mau berziarah, wallahu alam saya nggak tahu. Ala kulli hal, dia datang ke Aden, terus orang Aden mengatakan ke dia, kalau memang kamu adalah wali, tolong turunkan hujan susu. Jadi Aden ya? Di Aden. Jadi hujan susu pun diturunkan sama beliau sampai Aden itu kebanjiran hujan susu. Banjiran susu, Pak Haji. Saya datang ke Aden itu, saya tanya beberapa orang imam masjid yang tua-tua. Saya kan nggak mungkin saya tanya yang anak muda karena mereka nggak mungkin tahu kisah itu gitu. Kalau yang lebih tua kan mereka masih bisa dapat lah dari orang tuanya mereka tentang kisah-kisah itu. Ternyata benar. Saya tanya itu, Pak Haji. Kata imam itu, saya nanya, saya bilang, pernah nggak ada datang hujan susu di Aden? Ya, ki anta marid idha bila mustasfa, katanya. Ada amrun ajib, ada soal, katanya. Jadi kata beliau, kalau kamu sakit, ke rumah sakit. Saya itu sampai, waduh, saya dibilang gila ini. Jadi dikira saya itu Pak Haji sakit jiwa. Allah. Jadi beliau tanya Seperti itu teman-teman semua ya. Jangan lupa subscribe MPH Channel. Terima kasih telah menonton video kali ini teman-teman. Bantu tembuskan 100.000 subscriber. Terima kasih. Assalamualaikum.